Menghadapi seseorang yang punya gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder, disingkat NPD. Orang yang punya kepribadian seperti ini umumnya cenderung menganggap dirinya lebih penting dibandingkan orang lain. Maka dari itu, ketika kamu menghadapi orang narsistik, tidak jarang kamu akan merasa kesal karena mereka kurang menghargai perasaan orang lain. Ketika bertemu dengan mereka, cobalah untuk menghindari beberapa hal yang mungkin akan memperparah ego dan membuat kamu makin kesal. Seseorang yang punya kepribadian narsis biasanya punya aturan yang berbeda ketika bersosialisasi dengan orang lain. Jika kamu dapat memahami aturan tersebut, kemungkinan besar kamu lebih bisa menghadapi orang-orang seperti ini lebih baik. Yang pertama, hindari berargumen tentang salah dan benar. Pada saat kamu sedang membuka pembicaraan dengan orang yang narsis, cobalah untuk tidak terlibat dalam perdebatan mengenai siapa yang salah dan yang benar. Apalagi, mencari hal yang bisa disalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Orang yang punya kepribadian narsistik cenderung selalu merasa benar dan mengedepankan ego mereka. Mereka selalu ingin menjadi sempurna untuk menutupi harga diri mereka yang rapuh tersebut. Misalnya, ketika berdebat tentang politik dengan teman yang narsistik, mungkin kamu akan cepat kesal karena mereka seolah-olah ingin memenangkan argumennya dengan alasan yang tidak masuk akal. Kamu mungkin tahu celah mereka, tapi hal itu tidak akan menghalangi mereka untuk tetap membuat kamu sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari argumen yang mempersoalkan tentang mana yang salah dan benar saat menghadapi orang narsistik. 2. Tidak membenarkan perilaku mereka. Kamu mungkin sudah lelah menghadapinya sehingga cenderung bersikap masa bodoh, bahkan saat mereka bertindak tidak baik. Namun ingat, tindakan tidak baik tetap tak bisa dibenarkan. Mereka melakukan hal ini biasanya karena keinginannya yang selalu merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Orang narsistik senang mempermalukan dan memanipulasi orang lain untuk mendukung kepercayaan diri dan ego mereka. Oleh karena itu, memanfaatkan kesalahan orang lain sering dijadikan senjata oleh orang narsistik agar mereka selalu terlihat baik dan positif. Memang mendiamkannya untuk menghindari argumen adalah salah satu jalan terbaik, tetapi tidak dengan membenarkan perilaku mereka. 3. Jangan mengharapkan kesetiaan. Jika kamu berteman dengan orang yang punya sifat narsis, cobalah untuk tidak terlalu berharap bahwa sifat loyal juga akan tumbuh di dalam diri mereka. Mereka yang menderita gangguan kepribadian narsistik biasanya dengan mudah menyingkirkan orang yang menurut mereka sudah tidak lagi berguna untuk kepentingannya. Orang narsistik melihat orang lain sebagai sumber kepuasan, alias tidak sederajat dengan mereka. Orang seperti ini menggunakan orang lain sebagai tameng untuk diri mereka sendiri dan membangun harga diri yang sebenarnya rapuh. Mengharapkan kesetiaan dari mereka sama saja seperti kamu berharap sesuatu yang mustahil. Nah, maka dari itu, jangan coba-coba menaruh simpati dan berharap mereka akan loyal kepada kamu. Lakukan ini demi melindungi dirimu dari rasa sakit. 4. Tidak menyepelekan orang narsistik. Kunci utama dari menghadapi orang dengan kepribadian narsistik adalah jangan menyepelekan mereka. Orang yang punya kepribadian ini cenderung selalu mencari segala cara agar keinginan mereka terpenuhi. Mereka punya rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan karena ada gangguan di dalam pola pikir tersebut. Hal tersebut mungkin terjadi karena dipengaruhi oleh masa lalu mereka. Misalnya, perilaku orang tua yang terlalu keras terhadap anaknya atau bahkan selalu memanjakan mereka. Anak tersebut akhirnya tumbuh dengan kepribadian narsistik. Karena dulunya terlalu ditekan tentang keistimewaan dan sering dikritik tentang kegagalan. Akibatnya, ketika mereka disepelekan,
Perasaan tersebut hanya akan membuat mereka semakin menjadi-jadi dan semakin ingin merasa istimewa. Menghadapi orang yang narsistik sebenarnya tidak terlalu sulit, asalkan kamu punya hati yang kuat. Mengingatkan mereka akan berusaha untuk terus menang darimu. Jika kamu merasa bahwa tak ada lagi alasan untuk terus menjalani hubungan dengan mereka, cobalah untuk menjauh sejenak dan merenungkan hubungan ini. Tak ada salahnya untuk berpikir ulang mengenai hubunganmu. Hal ini juga berguna untuk kesehatan mentalmu.